Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kyai Haji Nurholis Misbah serta Ibu Nyai Haji Rifatul Mahmuda selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Amanah. Yang terhormat Ustadz Ahmad Mansyur MPD selaku Kepala Madrasah Aliyah Bilingual. Yang terhormat Ustadz Saiful Ansari SPD selaku Kepala SMP Bilingual Terpadu. Yang terhormat Ustadz Muhammad Ulil Albab SPDI selaku Kepala SMP Bilingual Terpadu 2. Yang terhormat Ustadz Erlangga Budi Prasetya LC selaku Kepala SD Antawirya. Yang terhormat para asatidz dan ustadzah serta para santri cilik Juwangi yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara Saung Ramadan di pagi yang cerah ini. Salat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara Saung Ramadan kali ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli ma nawaina salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yakni sambutan Ketua Panitia Saung Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Antoni Akbar MPD. Kepada Ustadz Ahmad Antoni Akbar MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putra masih 20% puasa ya. Ya, yang semangat ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Dumateng para alim ulama, para sesepuh lan bini sepuh wabil khusus Kyai Haji Nurholis Misbah ugi Punyai Rifatul Mahmuda ingkang minulya selaku pendiri Pondok Pesantren Modern Al-Amanah, beserta juga asatidz-asatidah, beserta Kepala Sekolah SMP Bilingual Terpadu Ustadz Saiful Ansari, Kepala Sekolah SD Antawirya Ustadz Erlangga, Kepala Sekolah MIB Madrasah Aliyah Ustadz Mansur ingkang minulya. Monggo di waktu yang sangat mulia ini kita bersama-sama untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita di hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah yang tak terhingga, yaitu bisa memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai rasa wujud syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Adik-adik santri cilik Al-Amanah yang sangat berbahagia,
kita mewakili panitia pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada santri cilik Al-Amanah dan juga ngapunten Bapak Ibu Wali Santri yang berkenan untuk juga tetap mendampingi untuk pembukaan pada hari ini. Saya ucapkan juga ribuan banyak terima kasih, dan tak lupa kepada seluruh keluarga dalam kita ucapkan terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berkreasi, untuk menempa diri, dan juga untuk menebar kebaikan khususnya di lembaga pesantren modern Al-Amanah. Anak-anakku yang hebat, di hari ini yang daftar untuk saum Ramadan di tahun ini yang sebenarnya kita buka 40 peserta, tapi ternyata lebih yang ingin tetap daftar masih banyak, sehingga kita akhirnya menerima sampai melebihi kota, yaitu 53 peserta. Jadi tepuk tangan untuk kamu semuanya. Oke. Dan saya ucapkan juga kepada santri cilik Al-Amanah dan juga seluruh wali santri yang di hari ini setia untuk mendampingi dalam pembukaan di hari ini. Oleh karena itu, kita semuanya yang di sini selain mengucapkan terima kasih, yang kedua adalah minta maaf kepada semuanya. Boleh jadi nanti mulai awal sampai akhir ini nanti ada yang kurang berkenan di dalam hati jenengan semuanya dan juga dalam hati santri cilik, tapi kita tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk semuanya. Oleh karena itu, kita juga minta doa dan restunya semuanya, kegiatan awal sampai akhir, mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ya, di hari Ramadan ini Allah sedang membeberkan kepada kita, Allah sedang meluaskan samudra kebaikan untuk kita yang kita bisa lakukan di hari-hari ini, khususnya di saum Ramadan di pesantren modern Al-Amanah. Oleh karena itu, santri-santri cilik nanti di sini harus dengan penuh kegembiraan, harus dengan penuh kesungguhan, sehingga nanti mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Oleh karena itu, semua dari segenap panitia mengucapkan selamat untuk kamu semua telah menjadi santri cilik Al-Amanah saum Ramadan pesantren modern Al-Amanah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan anugerahnya lah kita bisa berkumpul di majelis yang penuh berkah ini insyaallah. Kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan karunia-Nya lah kita bisa selalu istiqomah di jalan yang mulia ini, yaitu ad-dinul Islam wal iman. Ketika saya ingin ucapkan selamat datang kepada panjenengan sedaya di pesantren kami,
terutama santri-santri cilik, istilahnya santri-santri cilik. Saya ucapkan selamat datang di pesantren yang sebenarnya biasa saja dalam hal apapun. Akan tetapi kita punya moto, pesantren Al-Amanah adalah pesantren yang biasa-biasa saja. Akan tetapi bagi mereka yang memiliki cita-cita luar biasa, bukan hanya luar biasa di dalam dunia saja, akan tetapi luar biasa di akhirat. Bukan hanya luar biasa di bumi saja, akan tetapi luar biasa di langit. Bukan hanya luar biasa di hadapan makhluk saja, akan tetapi luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, saya juga mengingatkan sekali lagi ada suatu perbedaan dari pesantren dan sekolah luar. Kami mengikuti thariqat, di sini adalah Imam Ghazali, sehingga semua pendidikannya kita konsep dengan Ghazaliyah. Salah satunya dalam kitab Ghazali yang kita terapkan di pesantren adalah mengatakan dalam kitabnya Munkir minad Dhalal, faman dhannal anal kashfu maqufun ala dhilla muharraran faqad dayyaka rahmatullahi wasi'. Yang artinya barang siapa menganggap ilmu atau terbukanya potensi diri hanya karena secara hal yang rasional saja, maka sesungguhnya orang ini mempersempit rahmat Allah yang maha luas. Jadi gini, secara rasional itu kalau 1 tambah 1 pasti 2, 5 tambah 5 pasti 10. Tidak rasional ketika kita mengatakan 1 tambah 1 50, enggak rasional. Akan tetapi kalau Allah mengatakan 1 tambah 1 50, maka bisa terjadi. 5 tambah 5 500 juga bisa terjadi. 9 tambah 9 sama dengan 200. Kalau Allah yang mengatakan, bisa terjadi. Nah, seperti yang di sini. Ternyata ilmu itu tidak hanya dengan belajar saja, akan tapi dengan cara hikmah. Bahkan ketika kita mempelajari kitab, mempelajari di pesantren, hanya kita menjaga kebersihan atau menjaga teman kita, menjaga wara kita, otomatis ilmu akan muncul. Bukan hanya dengan belajar aja. Ketika kita khidmat dengan guru kita, ketika menjaga kebersihan, ketika kita menghafalkan suatu nadom, otomatis ilmu akan datang. Sehingga ilmu itu tidak hanya dengan rasional saja. Ya, saya ulang lagi, barang siapa menganggap ilmu atau terbukanya potensi diri kita hanya karena rasional saja, maka sesungguhnya orang ini mempersempit rahmat Allah yang maha luas. Jadi ntar kita di sini akan mempelajari tentang ilmu-ilmu itu tidak hanya dengan cara belajar saja, akan tetapi dengan cara-cara yang kita ajarkan, yaitu seperti apa? Menghormati guru, menghormati kitab, menghormati diri sendiri, menghormati orang lain, saling bersosialisasi. Ilmu juga bukan tentang besar kecilnya, banyak sedikitnya, akan tapi keberkahannya. Banyak di luar sana ilmunya banyak, akan tapi terjerat korupsi, manipulasi dan lain-lain. Itu bedanya santri dengan sekolah luar. Yang mana kalau santri kita mempelajari dengan sisi agama, dan di luar tanpa sedikit agama. Ya, mengingatkan sekali lagi, untuk hal Ramadan ini kita mengingatkan salah satu ayat, sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini itu sebentar. Seperti ada ayat, wa inna yauman 'inda rabbika alfi sanatin mimma ta'uddun, yang artinya sesungguhnya satu hari di sisinya Allah itu 1000 tahunnya manusia. Jika Allah punya satu hari, maka di sisi manusia itu ada 1000 tahun. Kalau umur kita hanya 80 tahun, umur kita 90 tahun, maka sesungguhnya di sisi Allah hanya sekitar 2 jam. Kalau sekarang misalnya sekarang jam 8 atau jam 9, insya jam 10, jam 11 kita udah nggak ada. Habis itu kita akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua hal, semua yang hidup akan merasakan kematian. Habis itu kita akan mengalami namanya akhirat. Alhasil sebenarnya hidup kita di dunia itu hanya 2 jam.
Allah di dalam Al-Quran sering banget mengingatkan ke kita. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya kalian manusia ini dalam kerugian semua. Illal ladina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman, wa amilus solihati, melakukan kebaikan, wa tawassaw bil haqqi, melakukan kebenaran, tawassaw bis sabr, dan mereka yang sabar. Terus alhasil, apakah kita rela menggadaikan 2 jam kita untuk kehidupan yang akan datang? Afala taqilun, afala tatafakkar. Akan tapi kita di pesantren juga diajarkan gimana agar kita bisa husnul khotimah, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan kelak. Kita di pesantren Al-Amanah itu kelas 1, kelas 2 itu mempelajari kitab namanya kitab Arba'in, hadis Arba'in. Kitab hadis Arba'in. Di sana kita akan mempelajari gimana biar kita bisa sukses di dunia dan akhirat kelak. Salah satunya ada hadis nomor 17 mengatakan, ya hulam, ihfadillah yahfaduka, ihfadillah yahfaduka, ihfadillah tajidu tujahadak. Wahai paman, wahai saudaraku, jagalah Allah selalu, maka Allah akan menjaga antum. Jagalah Allah selalu di setiap hidup antum, maka Allah akan jaga antum. Sekali lagi, jagalah Allah selalu di dalam setiap aktivitas antum, maka sesungguhnya Allah akan selalu menjaga antum, sehingga kita bisa husnul khotimah kelak. Dan terakhir saya sangat ucapkan selamat datang. Dan semuanya ini adalah tentang silaturahim. Tentang silaturahim. Silaturahim itu bukan hanya tentang ketika kita bertemu, berpapasan itu selesai. Bukan seperti itu. Definisi silaturahim, definisi dari silaturahim itu adalah ketika kita bertemu, habis itu kita berpisah di tempat masing-masing, kita masih punya kenangan satu sama lain, masih ada hubungan dekat. Ketika jenengan di sini, otomatis jenengan adalah anak-anak atau adik-adik kami. Dan ketika kita keluar, jangan sampai lupa atau macam main ke sini, jenengan santri-santri cilik ini main ke sini, bilang saya pernah ikut saung Ramadan di pondok. Insya Allah kita akan selalu membuka buat panjenengan sedaya. Santri-santri cilik, siap di sini mencoba jadi pesantren, mencoba jadi santri ntar, untuk persiapan besok mondok. Karena di luar udah susah pergaulan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, perutnya dipegang ya, perutnya. Kalau kelihatan sudah lapar, baru pagi hari. Nanti agak siang sedikit sudah nggak lapar. Ini kok sebagian wajah kok ada yang saya kenal, kok sebagian lagi asing. Saya pengen tahu satu saja atau 2 lah. Sebelum 2 itu yang ganteng sendiri paling utara itu ke sini. Nggih. Ini. Salib dulu. Siapa? Kulo Zaka. Zaka tok. Muhammad Zaka Azaki. Muhammad Zaka Azaki. Azaki. Nggih. Ngerti artine niku. Ngertos mboten? Ngerti artinya enggak? Coba, mungkin pernah dikasih tahu orang tua. Apa? Artinya Muhammad itu terpuji, Zaka itu suci, Azaki adalah
cerdas. Tepuk tangan. Jadi ini orang tuanya luar biasa. Saya tahu arti nama saya itu ketika sudah gede. Ketika seusia ini nggak ngerti jenenge, artine nggak ngerti. Wah, luar biasa. Itu impian orang tua kamu agar kamu menjadi pribadi yang terpuji, sekaligus tabarukan nama Kanjeng Nabi. Ya, anak-anak saya semuanya ada Muhammad dan Ahmadnya. Ya, ada Muhammad Ulil Albab, ada Ahmad Zahuda, ada Ahmad Al-Halaji tadi, ada Ahmad Nun. Nah, ini sama dengan ini namanya Muhammad. Zaki itu tadi bersih ya? Apa? Zaka ya, bersih ya, suci ya. Zaki cerdas. Ya wis suci, cerdas, dan ikut saung Ramadan. Wah, dari mana sih rumahnya? Dari Surabaya. Surabaya mana? Surabaya dulu. Jemur. Dijemur. Kamu dijemur. Loh, gimana? Di Jemur Wonosari. Oh, desanya Jemur, bukan dijemur ya. Dia tidak dijemur, tapi alamatnya Jemur. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6 SD atau MI? SD. Kepala sekolahnya siapa? Bu Yuli. Oh, Bu Yuni. Ya, Bu Yuli. Bu Yuli. Bu Yuli tahu kalau kamu ikut saung Ramadan? Ah? Nanti sampaikan, saya ikut saung Ramadan Bu Yuli. Ya, sana di pondok mewah mepet sawah. Tapi yang mendaftarkan ke sini siapa? Ayah. Ayah sama bunda. Ayah kerja di mana? Di kantor. Kantor apa? Itu pajak. Oh, kantor pajak. Aduh, deg-degan saya. Karena teman saya pajak Sidoarjo itu. Kenal enggak, tapi kalau anaknya Muhammad Zaki, Muhammad Zaki ya, itu dari situ saja akan kelihatan kualitas orang tuanya. Apalagi kamu sudah tahu artinya, itu impian orang tua terhadap kalian ya. Baik, selamat mengikuti saung Ramadan. Semoga kalian tidak nangis nanti. 24 jam ini, 24 jam. Siap nggak nangis ya? Siap ya. Tapi nangis juga nggak apa-apa, karena nangis itu keindahan. Ibu-ibu yang rawuh itu punya senjata andalan. Ibumu juga termasuk. Kalau kira-kira pengen baju baru lama nggak dibelikan, rumah baru, mobil baru, itu biasanya nangis. Jadi bapak-bapak yang paham kalau ada ibu nangis itu biasanya minta apa bun, minta mobil baru, nangis. Ya baik ya, selamat ya, terima kasih ya. Yang putri, ini yang ini nih, siapa ini namanya lah, yang benak nih kudung itu. Sini. Ya dah, di situ aja dah. Di situ aja. Nah, nanti kalau gini terus gimana? Harus kendel. Baik, namanya siapa? Nabila. Siapa? Nabila toh? Nabila Natu Zahra. Bagus ini. Jadi namanya itu siapa namanya? Siapa namanya? Ini tugas Ustadz Antoni. Kalau nanti keluar dari saung Ramadan,
maka namanya akan menjadi lebih jelas. Ya, karena salah satu program dari Sahur Ramadan ini membuat santri kecil ini menjadi tahu arti penting namanya. Namanya itu yang paling penting. Makanya di pesantren sini itu anak-anak harus pakai papan nama. Karena nama itu penting. Nama itu harapan, doa dari orang tua. Seperti ketika saya memberikan nama kepada putra-putri saya, itu tersimpan arti, tersimpan harapan. Oleh karena itu anak-anak yang cantik ini harus hafal namanya. Nanti kalau nggak tahu namanya dipanggil, misalnya namanya Farida terus lali, Ida meneng, Ida lali namanya, jangan. Namanya harus tahu. Nabila. Yang kedua, harus tahu artinya. Karena di dalam nama itu tersimpan harapan orang tua. Yang ketiga, di dalam nama itu kalian sudah mulai harus berjuang untuk mewujudkan impian yang tersimpan di dalam nama itu. Kita membaca Fatihah, apa enggak Fatihah? Apa enggak? Siapa yang hafal Fatihah? Angkat tangan, angkat tangan. Ayo, sama lihat Ustadz, itu yang tidak hafal Fatihah. Ayo, siapa yang hafal Fatihah angkat tangan. Yang tidak hafal akan dihukum. Ayo, yang tidak hafal lihat sama lihat Ustadz yang hafal sama lihat. Ada yang tidak hafal? Oh, hafal semua. Para santri kecil, tak sedikit ya. Ini pondok ini kalau dari sana sampai sana, sana itu 1 kilo. Jadi 1 kilometer melaku itu dari sana sampai karena kesel. Makanya saya sering pakai mobil kalau ke sana sambil manasi mobil. Nah, pondok ini dulu hanya rumah yang saya kontrak dan hanya 1 santri. Sekarang ribuan, hanya 1 santri. Saya ngontrak rumah di depan sana. Jadi di depan sana santrinya 1, anak tetangga. Saya dari Jombang bersama dengan Bu Nyai datang ke sini. Apa enggak sepi? Sepi. Ini sawah semua, sawah. Bahkan yang masjidnya Alama, nanti ada program jalan-jalan ya. Nanti lihat masjid. Di sana itu seperti hutan dulu. Karena di situ tidak ada jalan masuk, maka yang menempati hutan itu bukan orang. Golongannya kuntil, genderuwo, ya kadang-kadang disambangi sama tuyul-tuyul gitu. Menakutkan, sepi. Loh, siapa yang menemani dari dulu sampai sekarang? Kok tidak takut, kemudian menjadi berani bermimpi, berani bercita-cita, padahal rumahnya ngontrak. Sekarang hampir 10 hektar. Siapa yang menemani? Yang menemani, yang membuat kita kuat bercita-cita, yang menemani kita berani bermimpi, berani bekerja keras, bersungguh-sungguh, yang menemani surat Al-Fatihah. Kalau ada apa-apa, ya Fatihah dibaca.
ada apa-apa. Ada susah, Fatihah dibaca. Nggak punya uang, Fatihah dibaca. Ketemu kuntilanak, Fatihah dibaca. Ketemu genderuwo, Fatihah dibaca. Sekarang genderuwonya sudah manut-manut, sudah jadi santri. Coba lihat belakang kamu itu. Nah, itu. Sudah manut, semua sudah mau jadi santri. Jadi yang menemani dari 32 tahun yang lalu sampai hari ini itu surat Al-Fatihah. Maka kalau kamu pengen punya teman, dan teman itu tidak pernah berpisah, ya, dan teman itu siap memberikan bantuan berapapun besar yang kamu perlukan, seringlah membaca surat Al-Fatihah. Maka sekarang mari kita membaca surat Al-Fatihah. Moga-moga Allah berkenan menemani kita selalu. Amin ya. Ala hadiniyah wa ala kulli manawaina as-salihah bi barakati wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalik. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ini saum Ramadan 1445 Hijriah saya nyatakan resmi dibuka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhiran Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan,